Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Semoga setiap kita kabarnya baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Marilah sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, kita mengkhususkan waktu untuk bersaat teduh, duduk di sekitar sabda Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Tuhan Sang Empunya kehidupan kami datang menghadap hadirat-Mu menghaturkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan menikmati hari yang baru anugerah Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu sebelum kami mengawali aktivitas keseharian kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Kami sadar akan keberadaan kami sebagai manusia yang banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itulah kami juga mohon pengampunan-Mu. Syukur dan doa kami ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian, yaitu untuk hari ini Senin 13 September 2021, diambil dari Roma 3 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman-Nya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada saat ini adalah dosa dan keselamatan. Ibu dan Bapak Saudara, tentu setiap kita memahami apa itu hukum Taurat. Karena bagi orang Kristen di dalam kitab suci Alkitab kita, khususnya di bagian Perjanjian Lama yang awal, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sesungguhnya itu adalah kitab Taurat atau Torah dari kitab-kitab orang Yahudi. Selain ada Torah, Perjanjian Lama juga ada Nevi'im, nabi-nabi, dan Ketuvim, atau Mazmur, dan juga sastra-sastra hikmat. Nah, lalu apa itu kitab Taurat? Nah, sesungguhnya Ibu Bapak dan Saudara, Taurat itu memang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Seperti kita ketahui, melalui Musa sebagai seorang nabi. Nah, melalui Taurat itulah sebetulnya manusia terbukakan siapa dirinya dan keberadaannya. Karena di bawah hukum Taurat sesungguhnya manusia mengetahui bahwa ia tidaklah cukup mampu untuk melakukannya, dan oleh karena itulah manusia ada di dalam kondisi yang berdosa. Jadi kita baca di Kejadian 1, Kejadian 3, di sana ada bagaimana kisah penciptaan manusia hingga manusia jatuh dalam dosa. Dan sebetulnya hukum Taurat itu memagari manusia, sekalipun sudah jatuh dalam dosa, supaya tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam jurang dosa. Nah, yang jadi pertanyaan yang juga menjadi perenungan dari Rasul Paulus yang menulis surat Roma ini, apakah hukum Taurat menyelamatkan manusia? Nah, tentu saja Ibu Bapak dan Saudara, seperti halnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena sesungguhnya hukum Taurat itu hanya membatasi manusia supaya tidak jatuh
terlalu dalam, tetapi untuk mengangkatnya ke dalam relasi yang pulih dengan Tuhan Allah. Hukum Taurat tidaklah cukup. Nah, oleh karena itulah seringkali ada sebagian dari kita yang menyangka bahwa ya melakukan hukum Taurat itu ketetapannya maka kita bisa selamat. Tidak cukup demikian. Karena Alkitab kita mengajarkan bahwa manusia diselamatkan bukan melalui melakukan hukum atau bahkan melalui perbuatan baiknya, tetapi keselamatan itu murni sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan Allah. Di mana Tuhan Allah memberikan anugerah itu, menawarkan kepada manusia, tinggal bagaimana respon manusia. Jikalau ia menyambutnya dengan iman, maka ia memperoleh keselamatan, tapi itu tidak otomatis keselamatan yang akan diterima sampai terus-menerus, tidak. Tetapi keselamatan adalah sebuah perjalanan. Ya, kita menerima anugerah keselamatan saat ini, tetapi itu baru perjalanan yang kita mulai. Sampai dengan akhir tujuan perjalanan keselamatan itu, kesempurnaan keselamatan. Ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, apakah tetap memegang iman itu? Jikalau tetap berpegang teguh pada iman, maka peroleh keselamatan. Jikalau berbelok ke kiri, belok ke kanan dan tidak sampai pada kesempurnaan itu, tentunya keselamatan itu akan bisa hilang. Nah, Bapak dan Saudara, mari kita mengingat juga di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25 yang menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Di Rasul Paulus melengkapi pengajarannya ini bahwa tidak melalui hukum Taurat manusia diselamatkan, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan dengan penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mendengarkan firman ini, hendaknya hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur, menerima anugerah keselamatan, dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa menjaga keselamatan kita melalui perkataan kita, perbuatan kita yang mencerminkan kita sebagai anak-anak kepunyaan Allah yang terus tertuju kepada Allah sampai dengan akhirnya nanti berpegang teguh keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa, kita serahkan hari dan kehidupan yang kita jalani di dalam pimpinan dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas perwartaan firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami anugerah keselamatan yang merupakan kasih karunia-Mu yang kami terima dengan cuma-cuma. Biarkanlah kami merespon anugerah-Mu ini, menyambut di dalam iman kami, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan hari dan kehidupan yang kami jalani pada hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Pekerjaan, usaha kami, kiranya Tuhan berikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Proses studi, belajar anak-anak kami, Tuhan sertai dan Tuhan bimbing, berikan mereka semangat. Demikian pula keluarga kami, Tuhan jaga, lindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun juga penyakit. Biarlah ya Tuhan, hidup kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami doakan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, sehingga mereka bisa segera sehat dan pulih kembali. Inilah ya Bapa Surgawi, syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.